beda kelompok tapi saya main. Bohong juga ya itu. Tapi itu adalah suara dari anak-anak dan kita akan mengetahui sebenarnya apa yang membuat mereka jadi lebih tertutup, susah untuk cerita, apalagi ke lingkungan paling dekat yaitu keluarga, orang tua itu. Betul. Nah, bagaimana kita mengkondisikan agar anak-anak kita menjadi jujur dan terbuka? Sudah hadir di sini Mbak Rati Ibrahim, seorang psikolog. Selamat pagi Mbak Rati. Selamat pagi. Saya seneng banget loh diundang. Terus melihat wajah kalian berdua tuh cerah banget. Kayaknya nggak punya rahasia ya? Nggak punya rahasia. Ada sebetulnya. Aku dulu juga kayak gitu sebenarnya Mbak Rati. Ada beberapa hal yang memang aku tutupi dari orang tua begitu ya, misalnya nilai dan sebagainya. Nah sebetulnya apa sih yang menyebabkan anak-anak, sebagian anak-anak nggak semua ya, sebagian anak-anak itu menutupi fakta-fakta yang terjadi dalam hidupnya? Termasuk apa yang dilakukan, apa yang dia pikir, apa yang dia rasakan. Sebetulnya dari yang tadi kita lihat sama-sama ya, kelihatan kan jelas sekali di situ bahwa anak-anak punya persepsi bahwa orang tuanya cenderung akan negatif merespons dia. Pasti deh nanti pikirannya akan ini deh, akan bilang enggak. Orang tua kan kebanyakan bilangnya jangan. Nanti pasti dia akan jadi nggak suka, nanti akan dimarahin ya. Nanti dia akan ngegeratak privasi saya. Itu tadi responsnya demikian. Itu di anak-anak yang sudah lebih besar nih, dia bisa ngomong demikian. Tapi kalau masuk ke dalam kelompok umur-umur yang lebih muda, biasanya yang menjadi penyebab mengapa anak takut nggak mau menarik diri, menutup diri untuk menceritakan apapun yang ada di dia adalah karena takut nanti respons dari orang tuanya tuh nggak cocok sama harapannya dia, nggak cocok maksudnya negatif. Jadi bisa orang tuanya upset, bisa orang tuanya marah, bisa orang tuanya sedih, bisa orang tuanya nggak senang, bisa dilarang. Jadi hal-hal demikian membuat anak menarik diri. Jadi ini yang paling penting adalah respon dari orang tua, apalagi untuk anak di usia dini ya. Tapi sebenarnya itu perbedaannya apa? Apakah ada karakter anaknya sendiri yang berbeda-beda? Apa pembentukan karakter anak jadi lebih tertutup atau lebih terbuka itu karena peran orang tua semata-mata gitu? Jadi kan pertanyaanmu adalah apakah kepribadian, karakteristik dan kepribadian anak berpengaruh terhadap ketertutupan anak? Di situ memang ada, kan ada anak yang ekstrovert, ada yang introvert. Tetapi bukan di situ persisnya. Karena memang ada anak yang cenderung pemalu. Dan introvert, memang dia cenderung untuk lebih menarik diri ya. Tetapi begini Mas, bagaimanapun juga karakter kepribadian anak, apapun juga warnanya, orang tua, terutama orang tua di sini, itu kan adalah figur yang paling dekat nih sama anak. Kalau kita bilang ya, ini lingkarannya di lingkaran 0, bukan lingkaran 1 lagi, 0 ya. Karena anak dari bayi loh sama orang tuanya. Jadi kalau sampai nggak sama orang tuanya kemana gitu kan? Di situ kan trust terbentuk, engagement terbentuk, attachment terbentuk. Nah dengan demikian setertutup-tertutupnya anak akan open ke orang yang terdekat dan untuk itu dibutuhkan trust. The basic trust dari anak ke orang tuanya. Kenapa anak-anak bisa cerita sama temennya ya, ketimbang sama orang tuanya ya, pada saat mereka masuk umur lebih besar, itu adalah karena sama temennya dia nggak dijudge, karena sama temennya nyambung. Satu frekuensi. Oke. Nah ini yang menjadi tantangan buat kita nih orang tua nih. Nah itu nanti juga saya akan tanyakan bagaimana sih membangun trust itu dari kecil, dari bayi. Tapi sebelumnya kita mungkin terima telepon dulu, ada Ari dari Bandung. Selamat pagi Ari. Halo. Halo, selamat pagi Mbak. Halo, silakan langsung pertanyaannya. Gini, saya punya ponakan. Ponakan saya ini orang tuanya sibuk karena memang dua-duanya kan bekerja. Nah, si anak ini sulit diidentifikasi sifatnya itu seperti apa. Karena memang dia di sekolahan itu saya lihat aktif, komunikatif dengan orang lain. Bahkan orang-orang menilai dia itu kadang nakal. Tapi ketika di rumah, dia tidak pernah menceritakan masalah di sekolah dengan teman-temannya seperti apa. Nah ini gimana ya cara mengatasinya supaya si anak ini komunikatif dengan orang tuanya seperti itu. Oke, terima kasih Mas Ari dari Bandung. Ini pertanyaannya adalah bagaimana supaya di rumah menjadi zona yang nyaman untuk anak-anak. Bisa terbuka ya. Jadi langsung ku jawab aja gini. Semua orang akan bercerita kepada orang yang kepadanya dia percaya. Bukan hanya percaya saja, tapi juga kepadanya dia merasa aman. Jadi semua ceritanya akan diterima secara aman. Nah di sini, di sekolah kok dia bisa aktif banget ya, bisa ngobrol sama teman-temannya seru. Karena di sekolah teman-temannya tadi itu satu frekuensi, nyambung, aman. Terus
Bagaimana dengan orang tua yang bekerja? Seringkali orang tua yang bekerja dijadikan alasan untuk nggak punya nih engagement sama anak, nggak ada nih bonding sama anak. Padahal faktanya sebetulnya banyak hal yang bisa dijembatani di situ. Intinya gini loh, orang tua bekerja nggak usah dijadiin alasan deh, ya. Nah, terus bagaimana mulainya? Orang tua perlu mulai menginvestasikan waktu, diri, niat baik, keterbukaan untuk bisa nyambung lagi sama anaknya. Invest. Tapi invest itu bukan 3 jam lalu selesai. Mengapa? Karena relasi, attachment, bonding, ikatan, ya, engagement itu perlu diinvestasikan. Nah, investasinya sama deh kayak kita nabung. Sedikit terus lama-lama jadi bukit. Jadi setiap hari itu harus ada waktu untuk komunikasi. Setiap hari dan setiap saat pada saat bisa. Nah, pada saat ketemu mesti dibikin jadinya positif, jadinya fun. Kegiatannya seperti apa sih? Maksudnya tips praktek kegiatan yang paling simple ya, paling simple. Saya punya 2 anak remaja di rumah. Pulang kantor, saya masuk ke kamar dia, 30 menit. Tiduran aja di tempatnya dia. Itu menjadi sebuah momen yang tanpa terasa kalau saya nggak ada di situ anak saya jadi nyari. Semudah itu, ya. Dan di sana kan biasanya kalau anak-anak remaja udah nggak mau kan, apa sih mama kepo nih, pasti mau minta apa dia segala macam. Malu ya. Dikosongin dong. Jadi sekepo-keponya tahan gitu. Di situ aja duduk, biarin aja dia berinteraksi. Anak-anak sama seperti kita, semua manusia adalah makhluk kebiasaan, punya pola. Ketika pola itu terbangun, nanti pelan-pelan bondingnya akan terjadi. Makan malam sama-sama. Itu wajib ya Mbak Rati ya? Kalau di rumah saya makan malam itu wajib. Untuk bisa sama-sama dan diupayakan sungguh. Dan makan pagi, jadi ada 2 momen, pagi sama malam. Pembuka hari, penutup hari. Meskipun cuma 10 menit pagi hari, 30 menit malam hari. Setiap hari itu menjadi momen yang dirindukan. Kalau fun ya, kalau datangnya interogasi, kamu ngapain aja dari di sekolah? Buset. Mama siapa? Anak-anak kita berharap gini, mudah-mudahan mama dan papa nggak pulang. Tapi dengan cara seperti itu lebih membuka mereka untuk bercerita gitu ya. Kan tadi poinnya adalah anak akan datang kepada otomatis seperti halnya kita ya, ke orang yang kita percaya, ke orang yang kita nyaman. Percaya dan nyaman. Dari percaya akan ada rasa nyaman. Nyaman itu dasarnya percaya. Nah, itu 2 modal itu tuh yang harus dibangun sama kita. Berarti yang diomongin apa aja Mbak Rati untuk memastikan bahwa misalnya makan pagi atau makan malam atau ketika kita itu lagi di kamar anak, anaknya tuh kayak nggak ngerasa mau ngapain nih, ngerasa insecure. Not too happy karena anak-anak apaan sih nih mama gue kok teriakan banget gitu ya. Jadi yang netral aja. Hari ini kita mau ngapain aja. Mama nanti di kantor gini-gini loh, gini-gini. Ayo kan ketemu mama ini segala macam. Tapi jangan dimonopoli mulu. Terus tanya ya anak, nanti kamu di sekolah acaranya apa aja? Normal anak gitu ya. Terus ketemu sama siapa aja? Ya biasalah yang itu juga. Nggak usah di-attack. Bilang dong gitu, nanti jadi perang ya. Ini makanya enak ya, diskusi hal-hal yang sangat-sangat casual deh. Dan it can be fun. Terus waktu kita berangkat nih nganter anak-anak sekolah bareng misalnya, anak sekolah kita ke kantor, itu gadget simpen dah. Meskipun kita mungkin meditasi di dalam mobil, tapi at least the gadget is not operated gitu ya. Nanti kan kita bisa ngobrol, kemarin tuh ya waktu mama barusan dari luar kota ya, itu acaranya gini. Terus kamu di sekolah tuh siapa sih teman kamu tuh yang cakep itu tuh gitu. Bahas aja something that's very casual ya. Lama-lama inget loh, manusia adalah makhluk kebiasaan. Anak juga begitu. Begitu ternyata dia mengeluarkan cerita sedikit aja dan aman, itu ceritanya bakal tambah lama tambah bocor dan makin banyak yang dia bisa ceritakan ke kita dan disambut itu dengan gembira. Sehingga acara pagi jadi nyenengin. Non-threatening jadi. Malah jadi bocor kemana-mana. Juga, pagi harinya juga anak-anak juga lebih ceria gitu. Tapi kalau itu kan di usia-usia remaja ya Mbak. Nah,
bagaimana kalau misalnya di saat usia-usia golden age misalnya? The golden age itu Dimana balita kita, ya. Iya, kita sudah bisa memberikan investasi tadi kan? Iya, nah sekarang begini ngomong tentang investasinya. Kalau remaja kok bisa asik begitu ya? Ini untuk yang udah terlanjur ya sudah lah ya, anaknya udah gede-gede, tapi bisa dimulai dengan cara yang saya jelaskan tadi. Sekarang gini, untuk yang anak-anaknya masih kecil-kecil, semakin kecil anaknya, that's the golden moment to invest the engagement. Pakar psikologi sosial bilang bahwa di umur 0 sampai 2 tahun itu adalah usia membentuk basic trust. Basic trust itu yang paling ideal, yang membangun adalah orang tuanya, ibu sama bapak. Kan bikinnya berdua. Ya, jadi bukan si neni, ibu sama bapak. Nah, gimana caranya? Berikan dong emosi yang positif. Senyum, ramah, sehingga anak tahu, oh saya tuh diterima. Ini bayi yang minti-minti yang itu, dia lihat muka ibunya, dia kenal, oh ini mama. Kalau mukanya ganti-ganti, mamanya yang mana? Bingung kan? Ya, jadi that's the basic trust. Kemudian senyum, sayang, jadi dia tahu, oh ini mamaku sama dia, saya aman. Jadi mama bukan cuma sumber makanan aja. Oh ini papa saya, sentuhannya menenangkan. Itu adalah modal dasar basic trust. Oh ini eyang. Oh ini om, oh ini tante yang itu, oh ini mbak gitu ya. Dan itu lingkungan yang aman akan membangun basic trust. Basic trust tadi yang membuat anak itu nanti akan tumbuh dan mampu melihat lingkungannya sebagai lingkungan yang aman. Kemudian apalagi dia akan juga melihat dunia sebagai lingkungan yang positif ya. Nanti dari situ baru kita ajarin untuk masuk ke tahap-tahap yang lebih matang. Kalau basic trustnya nggak terbangun, yang terjadi apa? Anak akan tumbuh menjadi anak yang rigid, anak yang nggak secure. Ya, anak yang mungkin nggak percaya diri, mungkin jadi anak yang agresif, anak yang pemurung dan sebagainya, yang nanti dalam perkembangan waktu, perkembangan kepribadiannya dia juga bisa jadi nggak berkembang optimal, kan sayang. Betul. Kalau misalnya kita melihat ini peran orang tua tadi, kadang-kadang kan mungkin kalau misalnya pengertian dulu gitu, lebih ke ya seorang ibu yang memang bertanggung jawab untuk merawat dan membesarkan anaknya. Dan kita seringkali itu miss peran ayah ternyata juga sangat besar di situ. Dua-dua kan. Iya. Nah kalau misalnya peran ayah yang mungkin sekarang itu Mbak Rati belum banyak lihat, tapi sebetulnya harus ada untuk memastikan anak itu terkondisikan, terbuka, jujur dan komunikatif. Nah sekarang gini, tadi kan saya bilang kan bikinnya berdua ya, so it takes two. To tango. To tango. So it takes two to be parents. Bener kan? Bersama-sama. Jadi dua-dua. Saya tuh melihat begini sebetulnya. Ayah-ayah modern itu terlibat dalam pengasuhan anaknya. Nah, ibu-ibu yang modern juga mestinya juga memberikan peluang kepada ayah untuk terlibat lebih dalam pengasuhan anak. Karena kadang-kadang kitanya nih yang nggak mau, apaan sih suaminya awkward gendong bayi, makanya kan kamu nggak bisa gitu. Itu juga jadi negatif. Ya dikasih, dibantu. Jadi supaya ayahnya juga makin comfortable dengan anaknya dan bonding sama anak kan juga jadi bagus. Dan gini nih, sebetulnya ayah-ayah yang sangat terlibat dalam pengasuhan anaknya itu cintanya kan mengakar ya di rumah ya. Kemungkinan selingkuhnya juga jadi kecil kan. Aduh. Oh iya dong. Kemanapun dia akan terbayang wajah anaknya. Apalagi kalau anak perempuan. Karena waktu dia lihat anak perempuan dia lihat wajah istrinya kan. Jadi memang harus dilibatkan. Ini pasti mami-mami habis itu langsung ini nih anak kamu nih gitu. Nah, ketika bonding itu terjadi antara ibu, ayah dan anak, itu akan membuat akar ya, akar keluarga itu menjadi solid. Bagus kan? Bagus. Ya, cintanya tuh akan menjadi tumbuh bagus sekali. Dan di sini anak melihat perempuan itu dari ibu, laki-laki dari ayah, dia itu akan menjadi nilai yang akan dia terus bawa seumur hidupnya dia. Baik anak laki maupun anak perempuan. Karena dua orang tua ini kan melengkapi cintanya. Kalau untuk orang tua sebenarnya itu dia kan intinya adalah membuat zona yang nyaman, membuat komunikasi yang lebih baik sehingga lagi. Rumah menjadi rumah buat anak ya. Rumah menjadi apa ya? It's a home. Iya, home buat anak-anak itu bisa mencurahkan semua di sana. Tapi apa yang harus orang tua ini sebenarnya batasi, Mbak, supaya anak ini nggak jadi terlalu, apakah kalau terlalu nyaman jadi kurang ajar gitu. Kekhawatirannya itu. Respect misalnya, untuk membangun tetap jadi respect kepada orang tua. Ada 3 value ya. Saya bikinnya 3 aja yang gampang ya ke anak-anak. Ini saya ajarkan ke anak-anak. Nomor 1 adalah integritas ya, untuk jujur. Ngomong aja apa adanya. Nanti takut mama marah. Coba dulu. Dan saya harus menjaga diri saya sehingga seaneh apapun yang dia ceritakan, saya cool.
Karena saya mau ngajarin anak-anak untuk jujur kan. Padahal dalam hatinya pergolakan. Iya, bergolak. Lihat muka saya, saya sedang menenangkan diri saya, it's okay, cerita aja gitu kan, bisa dong. Jadi kan jujur, anak juga tahu ya ibunya bagaimana. Kedua adalah mau bekerja. Itu adalah hal yang diupayakan terus-terusan. Saya bilang Tuhan tuh benci orang males, saya bilang begitu. Sorry ya Tuhan ya. Kemudian yang ketiga adalah respect elder. Jadi bagaimana dia hormat kepada orang tua. Semakin besar anak, kita memang menempatkan diri sebagai teman. Tapi kita bukan temannya anak, kita orang tua yang temannya dia. Sehingga koridor, batas-batas, perilaku, tata krama, oh iya dong. Kan tuh anaknya kita. Kalau anak kita kurang ajar, kita kan nanya itu orang tuanya siapa sih? Dulu ngedidiknya kayak gimana sih? Gitu. Tapi kalau anaknya bagus, kan kita juga yang memetik trofi. Jadi itu batasan-batasan. Termasuk gini ke orang lain ya. Itu ada temannya mama, say hi. Waktu kecil diajarin ngomong hi-nya, hai om, selamat sore om, gitu. Jadi juga nggak lebay ya, hai, gitu ya. Jadi anak belajar ya, jadi anak belajar dari kita. Anak sungguh meniru kita. Nah di sini bagaimana kita memperlakukan orang tua kita, orang yang lebih tua, atasan kita, kolega kita. Biarpun nggak diomongin, dia lihat dan dia akan niru. Jadi yang kita lihat tadi tuh, cermin anak-anak muda tadi, itu adalah cerminan orang tuanya loh. Tuh benar, karena emang anak niru. Kalau misalnya anaknya itu mau jujur dan terbuka, berarti orang tuanya juga harus jujur dan terbuka. Iya, engagement. Nah jujur terbuka juga harus dilakukan dengan benar. Jadi jujur terbuka tuh bukan cablak. Tetap dong cara bertutur, membawakan diri, kesantunan. Itu kan sebetulnya value dalam keluarga. That's correct. Terima kasih banyak Mbak Rani. Terima kasih Mbak Rani. Yang penting adalah konsisten ya. Sebagai orang tua untuk mendidik anak lebih baik. Tentunya kita juga berharap anak-anak yang mampu ini mengutarakan pendapat, berani dan juga bertanggung jawab dalam tingkah lakunya, ini pasti bisa membanggakan nama keluarga juga tentunya. Iya, betul sekali.